Jadi tuberkulosis ini dia menginfeksi manusia ini selama lebih dari 4.000 tahun. Penyakit infeksi yang disebabkannya ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, pada umumnya Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyerang paru, namun dapat pula menyerang organ-organ lain seperti kelenjar getah benih hingga tulang. Berdasarkan World Health Organization menunjukkan sekitar 10 juta orang di dunia ini menderita tuberkulosis dan menyebabkan 12 juta orang meninggal setiap tahunnya. Jadi ini adalah suatu penyakit TBC pada kelenjar. Tentunya ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang sifatnya kronik, yaitu oleh Mycobacterium TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, ketemu lagi dengan saya, jangan bosan ya. Dan saya pada kali ini akan dibantu oleh Alia Fauzia Rahma yang akan menyampaikan presentasi tentang lymphadenitis TBC. Jadi ini adalah suatu penyakit TBC pada kelenjar. Tentunya ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang sifatnya kronik, yaitu oleh Mycobacterium TBC. TBC ini sebetulnya ada dua, Pak. Ada dua bagian. Ada TBC paru, ada ekstra paru. Salah satunya ekstra paru itu adanya di kelenjar atau di kulit. Dan penyakit ini adalah penyakit yang cukup menular dan bisa menyebabkan kematian. Penularan terbesar yaitu bisa melalui droplet, misalnya merubah batuk, bersin pada saat berbicara atau menyanyi. Nah, jadi terpenting kita harus hindari adanya kontak dengan penderita TBC. Dan selain itu, apabila sudah terdiagnosis dengan TBC, harus segera diobati yang obatnya harus adekuat. Karena pengobatan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga penderita TBC ini harus mempunyai kesabaran karena harus memakan obat sampai berbulan-bulan. Nah, baiklah pemirsa, untuk tepatnya kita ikuti ya acara dari Alia Fauzia Rahma. Bagaimana tentang TBC kelenjar ini? Diikuti videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Nenden, Sobarna, spesialis kulit dan kelamin, Vin SDV, telah menyempatkan waktunya, dan rekan-rekan semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul lymphadenitis tuberkulosis. Baik, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas tuberkulosisnya terlebih dahulu. Jadi tuberkulosis ini dia menginfeksi manusia ini selama lebih dari 4.000 tahun. Selanjutnya, penyakit infeksi yang disebabkannya ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, pada umumnya Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyerang paru, namun dapat pula menyerang organ-organ lain seperti kelenjar getah benih hingga tulang. Berdasarkan World Health Organization menunjukkan sekitar 10 juta orang di dunia ini menderita tuberkulosis dan menyebabkan 12 juta orang meninggal setiap tahunnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tuberkulosis, yaitu tuberkulosis itu dapat mengenai paru dan ekstra paru. Nah, yang mengenai dan menyerang jaringan paru itu dia tidak termasuk pleura, selaput paru. Lalu untuk yang ekstra parunya itu tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain itu selain paru seperti pleura, selaput otak, selaput jantung, perikardium, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, dan saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tinjauan pustakanya. Nah, pertama kita membahas definisi terlebih dahulu. Jadi tuberkulosis ini dia merupakan penyakit multisistemik dengan berbagai presentasi dan manifestasi klinis yang menjadi penyebab paling umum kematian terkait penyakit menular di seluruh dunia. Nah, tuberkulosis ini dia kelenjar getah bening atau lymphadenitis TB merupakan manifestasi TB ekstra paru yang paling sering ditemukan. Untuk lymphadenitis ini dia epidemiologinya yang pertama, tuberkulosis masih menjadi salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini memperkirakan pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus baru tuberkulosis, serta pada tahun yang sama, tuberkulosis ini dia menyebabkan kematian 1,3 juta individu non-HIV dan 374.000 individu terinfeksi HIV.
Limfadenitis merupakan tuberkulosis ekstraparu yang paling banyak dijumpai, yaitu 15-20%. Pada pasien TB non-HIV ini 53-62%, pada pasien TB koinfeksi ini dan HIV. Limfadenitis TB ini dapat dialami semua usia, terutama pada usia 10-30 tahun, dan lebih sering pada perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan di RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso pada tahun 2010 sampai 2013 menunjukkan bahwa limfadenitis ini dia merupakan manifestasi terbanyak tuberkulosis ekstraparu. Pada penderita tuberkulosis dengan infeksi HIV ini dengan prevalensi sebesar 91,11%. Selanjutnya kita akan membahas etiologinya. Nah, etiologi yang tadi saya sudah jelaskan, jadi etiologi limfadenitis TB ini dia yang menyebabkan bakteri itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri intraseluler non-spora, non-motil, bersifat obligat, aerobik, dan fakultatif. Maksudnya ini bersifat tahan asam dalam perwarnaan dengan metode pewarnaannya itu namanya Ziehl-Neelsen, berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop. Organisme ini dia dapat resisten terhadap beberapa jenis antibiotik, tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Kuman sangat dekat terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya, penyebab terjadinya limfadenitis TB ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis kelaminnya. Yang kedua, kondisi lingkungan tempat tinggal. Maksudnya itu kondisi rumahnya itu dapat dilihat dari kepadatan hunian, lalu luas ventilasi dan kelembapan, suhu, riwayat kontak serumah, serta jenis dan dindingnya. Selanjutnya, untuk status gizinya, faktor yang paling penting untuk pertahanan sistem imun tubuh itu dia terhadap adanya infeksi. Apabila status gizi buruk, maka sistem imun di dalam tubuh akan melemah. Akibat berbagai jenis infeksi lebih mudah untuk menyerang tubuh. Status ekonomi ini dia faktor yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi. Apabila status ekonomi rendah dapat menyebabkan kebutuhan keluarga kurang terpenuhi makanan yang bergizi. Selanjutnya, etiologinya itu dia kontak dengan penderita TB, ini faktor paling berpengaruh, yaitu ketika si penderita ini dia tinggal satu rumah dengan salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat TB paru. Selanjutnya, untuk faktor resikonya ini, untuk individu baru terinfeksi bakteri TB ini, yang pertama kontak erat dengan individu yang memiliki penyakit TB menular. Selanjutnya, individu yang bermigrasi dari wilayah dunia dengan tingkat TB yang tinggi. Selanjutnya, anak-anak lebih dari 5 tahun yang memiliki tes TB positif. Selanjutnya, kelompok dengan tingkat penularan TB yang tinggi, gelandangan, pengguna narkoba suntikan, dan pengidap HIV. Individu yang bekerja atau tinggal dengan orang yang berisiko tinggi ini, dia terhadap TB difasilitasi atau institusi seperti rumah sakit, tempat penampungan tunawisma, lembaga permasyarakatan, panti jompo, dan panti bagi penderita HIV. Selanjutnya, individu dengan imunokompromis, yaitu infeksi HIV, virus penyebab AIDS, lalu penyalahgunaan zat, silikosis, diabetes mellitus, penyakit ginjal yang parah, berat badan yang rendah, transplantasi organ, kanker kepala dan leher, lalu perawatan medis, kortikosteroid atau transplantasi organ, dan perawatan khusus seperti rheumatoid arthritis atau penyakit Crohn. Selanjutnya ini, kita akan membahas patofisiologi dari limfadenitis Mycobacterium. Limfadenitis TB-nya ini dia untuk patofisiologinya, jadi Mycobacterium tuberculosis ini dia dapat ditularkan melalui droplet yang ada di udara dan terhirup masuk ke dalam jaluran pernapasan. Nah, partikel yang mengandung bakterinya ini dia nanti akan penetrasi ke alveoli dan aktivasi makrofag alveoli itu akan mempagosit bakteri. Selanjutnya, makrofag alveolarnya ini dia epiteloid cell dan Langhans giant cell-nya ini dengan bakteri intraseluler nantinya akan membentuk suatu inti pucat massa nekrotik yang disebut dengan granuloma yang dikelilingi oleh dinding yang padat. Lalu selanjutnya makrofag dan sel CD4, CD8, dan sel NK T cell itu di dalam granuloma bakteri itu tidak aktif dan dapat aktif kembali jika respon imunitas itu berkurang. Selanjutnya, apabila Mycobacterium
tuberkulosisnya ini sudah ada di paru-paru, dia dapat melakukan mekanisme imun escape, yaitu pencegahan pagolisosom yang akan menghambat ekspresi MHC kelas 2, yaitu menghambat pengangkutan peptida oleh MHC kelas 2 melalui netralisasi pegosong oleh urease yang dapat menurunkan jumlah peptida antigen yang dibawa oleh MHC kelas 2. Selanjutnya, untuk imunitas yang dimediasi oleh selnya itu dia berkembang sekitar 3 minggu setelah paparan. Antigen bakterisinya itu disajikan ke sel T CD4 oleh sel penyaji antigen dendritik dan makrofag. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang TB sekunder progresifnya itu terutama pada pasien yang imunokompromis HIV dan lemah, dia dapat menyebabkan penyebaran hematogen dan limfatik masif yang mengarah ke TB milier dengan keterlibatan ekstrapulmoner multiple, terutama kelenjar getah bening perifer, khususnya itu keterlibatan kelenjar getah bening leher jauh dan umum. Selanjutnya kita akan membahas limfadenitis manifestasi klinisnya, yaitu gejala utamanya itu pasien mengalami batuk berdahak kurang dari 2 minggu. Nah, terdapat gejala tambahan seperti batuknya berdarah, lalu sesak nafas, badan lemas, penurunan nafsu makan, lalu penurunan berat badan yang tidak sengaja, lalu malaise, seperti lemas, lalu berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik. Selanjutnya, demam subfebris lebih dari 1 bulan. Selanjutnya nyeri dada. Untuk gejala ekstravarunya ini, dia TB kelenjar terbanyak di regio coli, multiple, tidak nyeri, dan saling melekat. Ukuran besarnya itu dia kurang dari 2 kali 2 cm. Untuk yang TB SSP ini, dia meningitis TB dan tuberkuloma otak, gejala irritable yaitu kaku kuduk, muntah-muntah, dan kesadaran menurun. Untuk TB yang sistem skeletal, dia pembengkakan sendi, lalu gibus pincang, lumpuh, dan sulit membungkuk. Untuk TB kulitnya itu scopuloderma. Untuk TB matanya itu konjungtivitis, flick tenularis, dan tuberkel koroid. Hanya terlihat dengan punduskopi. TB organ lainnya itu dia ada peritonitis TB, TB ginjal, dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasinya. Jadi klasifikasi utamanya itu pasien TB terkonfirmasi bakteriologis. Yang pertama, pasien TB paru BTA positif. Pasien TB paru hasil biakan MTB-nya positif, lalu pasien TB paru hasil tes cepat MTB positif. Selanjutnya pasien TB ekstraparu terkonfirmasi BTA dan TCM. TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. Pasien TB terdiagnosis secara klinis. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil fototoraks mendukung TB. Lalu selanjutnya pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan setelah antibiotik non-OAT dan mempunyai faktor risiko TB. Pasien TB ekstraparu ini yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. TB anak yang terdiagnosis dengan sistem scoring. Selanjutnya, berdasarkan lokasi infeksi, tuberkulosis paru ini dia TB yang berlokasi di parenkim paru. TB miliar dianggap sebagai TB paru karena adanya keterlibatan lesi pada jaringan paru. Pasien TB yang menderita TB paru dan ekstraparu ini bersamaan diklasifikasikan sebagai TB paru. Tuberkulosis ekstraparu ini dia TB yang terjadi pada organ selain paru. Dapat melibatkan organ pleura, kelenjar limfatik, abdomen, saluran kencing, saluran cerna, kulit, meninges, dan tulang. Jika terdapat beberapa TB ekstraparu di organ yang berbeda, klasifikasinya itu dia dapat dilakukan dengan menyebutkan organ yang terdampak TB berat. Selanjutnya, berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, kasus baru TB ini dia kasus yang belum pernah mendapatkan OAT atau sudah pernah menelan OAT dengan total dosis kurang dari 28 hari. Kasus yang pernah diobati TB ini yang pertama kasus kambuh, yaitu kasus yang pernah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis kembali dengan TB. Kasus pengobatan yang gagal, kasus yang pernah diobati dengan OAT dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir, kasus putus obat, kasus yang terputus pengobatannya selama minimal 2 bulan berturut-turut, kasus yang pernah diobati dengan OAT namun hasil akhirnya itu pengobatan sebelum tidak diketahui. Selanjutnya, sebagian besar kasus merupakan respon jinak terhadap infeksi lokal ataupun sistemik. Sebagian kasus dengan limfadenitis menunjukkan terabanya di serviks, ketiak, dan kelenjar getah bening inguinal, supraclavicular, lalu epitroclear, dan poplitea.
Kelenjar getah bening ini dia teraba jarang terjadi seperti yang teraba pada mediastinum dan perut. Limfadenitis akibat virus, yang pertama ada infectious mononucleosis, limfadenitis, lalu ada cytomegalovirus, limfadenitis, lalu ada herpes simplex virus limfadenitis, selanjutnya ada varicella herpes zoster limfadenitis, lalu ada Vaccinia limfadenitis, lalu ada Measles limfadenitis, lalu selanjutnya ada human immunodeficiency virus limfadenitis dengan atau tanpa keterkaitan kelenjar saliva. Selanjutnya HIV limfadenitis of salivary gland involvement. Selanjutnya ada limfadenitis akibat bakteri, yaitu yang pertama non-specific arterial lymphadenitis, yaitu common non-specific species. Selanjutnya ada cat scratch lymphadenitis, Apivia felix. Selanjutnya ada bacillary angiomatosis of lymph nodulus, yaitu bakterinya itu Bartonella Hensle-NB quintana. Selanjutnya ada lymphogranuloma venerum lymphadenitis, yaitu Chlamydia traumatis. Selanjutnya ada syphilitic lymphadenitis Trypanosema pallidum. Selanjutnya ada lymphadenitis of Wiffle disease, lymphadenitis akibat mycobacteria, yaitu ada Mycobacterium tuberculosis lymphadenitis, ada atypical Mycobacterial lymphadenitis, ada Mycobacterium avium intracellular lymphadenitis, lalu ada Mycobacterium leprae lymphadenitis, lalu selanjutnya ada Miscellaneous Mycobacterial lymphadenitis. Selanjutnya ada limfadenitis akibat jamur, yaitu Cryptococcus lymphadenitis, Histoplasma lymphadenitis, Coccidioidomycosis lymphadenitis, lalu ada Pneumocystis lymphadenitis, lalu selanjutnya limfadenitis akibat protozoa itu yaitu ada Toxoplasma lymphadenitis, Leishmania lymphadenitis, dan Pilaria lymphadenitis. Jadi kita dalam menegakkan diagnosis limfadenitis tuberkulosis ini, yang pertama kita akan melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien. Jadi pada anamnesisnya itu dapat ditemukan gejala utama dan gejala tambahan dari tuberkulosis beserta gejala-gejala yang dapat ditemukan pada TB ekstraparu jika memungkinkan. Jadi selain gejala tersebut perlu digali riwayat untuk menentukan faktor risiko seperti kontak erat dengan pasien TB, lalu selanjutnya lingkungan tempat tinggal kumuh dan padat penduduk. Dan orang yang bekerja di lingkungan ini berisiko menimbulkan pajanan infeksi paru, misalnya tenaga kesehatan atau aktivis TB. Selanjutnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, yaitu kelainan yang didapat tergantung luas kelainan struktur paru. Selanjutnya, pada permulaan awal, perkembangan penyakit umumnya tidak atau sulit sekali menemukan kelainan. Kelainan paru ini pada umumnya terletak di daerah lobus superior, terutama daerah afeks dan segmen posterior S1, S2, serta daerah afeks lobus inferior. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan antara lain suara nafas bronkial, lalu amforik suara nafas melemah, bronki basah kasar halus, atau tanda-tanda penarikan paru diafragma dan mediastinum. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik, yaitu prioritas tuberkulosa itu dia didapatkan kelainan pemeriksaan fisiknya tergantung dari banyaknya cairan di rongga pleura. Pada perkusi ditemukan redup atau pekak, pada auskultasi ditemukan suara nafas yang melemah sampai tidak terdengar, pada sisi-sisi terdapat cairan. Selanjutnya, untuk yang limfadenitis tuberkulosa dapat terlihat pembesaran kelenjar getah bening tersering di daerah leher, lalu pikirkan kemungkinan metastasis tumornya. Kadang-kadang di daerah ketiak, lalu pembesaran kelenjarnya itu tersebut dapat menjadi cold abscess. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang, kita dapat melakukan pemeriksaan dahak, yaitu diambil sekutumnya. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopisnya dengan pewarnaan Gram-Zell nasal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan biakannya bisa dengan low waste tension, tes cepat molekuler dengan gen expert. Selanjutnya, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lainnya, analisa cairan pleura, lalu pemeriksaan tuberkulin, dan pemeriksaan histopatologi. Untuk tata laksana, jadi pertama ini tujuan untuk mengobati limfadenitis TB ini yang pertama dia untuk menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup, lalu mencegah kematian atau kecacatan karena penyakit TB atau efek lanjutannya. Selanjutnya mencegah
kambuhan, lalu selanjutnya menurunkan risiko penularan TB, mencegah terjadinya resistensi terhadap obat OAT serta penularannya. Selanjutnya prinsip tata laksananya ini dia yang pertama pengobatan diberikan dalam bentuk panduan obat yang meliputi 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap obat tersebut. Terhadap OAT. Jadi OAT itu diberikan dalam dosis yang tepat, lalu OAT ini ditelan secara teratur dan diawasi oleh pengawas penelanan obat yaitu PMO hingga masa pengobatannya selesai. Selanjutnya OAT ini harus diberikan dalam jangka waktu yang cukup, meliputi tahap awal atau fase intensif dalam tahap lanjutan. Nah, yang dimaksud fase intensif dalam pengobatan limfadenitis TB ini, dia OAT diberikan setiap hari dengan tujuan untuk menurunkan secara cepat kuman MTB yang berada di dalam tubuh penderita dan meminimalisasi risiko untuk terjadinya penularan. Jika pada tahap awal OAT ditelan secara teratur dengan dosis yang tepat, risiko penularan umumnya sudah berkurang setelah 2 minggu pertama tahap awal pengobatan. Tahap awal juga dia bertujuan untuk memperkecil pengaruh sebagian kecil kuman TB yang mungkin sudah resisten terhadap OAT. Sejak sebelum dimulai pengobatan, durasi pengobatan tahap awal pada pasien TB sensitif ini obat TBSO adalah 2 bulan. Untuk selanjutannya, pengobatan tahap lanjutan bertujuan untuk membunuh sisa MTB ini, Mycobacterium tuberculosis ini, bakteri yang menyebabkan limfadenitis yang tidak mati pada tahap awal sehingga dapat mencegah kekambuhan. Durasi tahap lanjutan ini berkisar 4-6 bulan. Nah, selanjutnya tata laksananya ini obat hariannya ada rimpapisin, dosisnya ini 10 rimpapisin 10 8-12. Selanjutnya isoniazid 4-6, pyrazinamid 20-30, etambutol 15-20, streptomisin. Dengan dosis maksimumnya itu untuk rimpapisin 600 dan isoniazid 300. Selanjutnya kita juga harus memberikannya berdasarkan berat badan kilogram pasien untuk fase yang intensif setiap hari dengan KDT RHZE 150, 75, 400, 275 selama 8 minggu. Untuk berat badan yang 30-37 kilo itu diberikan 2 tablet 4 KDT. Selanjutnya untuk yang berat badan 38-54 diberikan 3 tablet. Selanjutnya untuk yang berat badannya lebih dari 55 kilo diberikan 4 tablet. Nah, semua dosis ini itu diberikan selama 16 minggu. Selanjutnya KDT ini dia 1 tablet KDT HRHZE untuk fase intensif ini dia rimpapisin 150 mg, lalu isoniazid 75 mg, selanjutnya pyrazinamid 400 mg dan etambutol 275 mg. 1 tablet KDT RH ini dia untuk fase lanjutannya rimpapisin 150 mg dan isoniazid 75 mg diberikan setiap hari. Selanjutnya di sini ada tata laksana. Untuk yang minor, dia tidak apabila pasiennya tidak menafsu makan, mual, nyeri perut, dia diberikan pyrazinamid, rimpapisin, dan isoniazid. Selanjutnya teruskan pengobatan evaluasi dosis obatnya. Lalu selanjutnya apabila nyeri sendi diberikan pyrazinamid, lalu apabila rasa terbakar, kebas atau kesemutan pada tangan atau kaki bisa diberikan isoniazid. Selanjutnya apabila mengantuk juga isoniazid, urin berwarna kemerahan dan oralnya rimpapisin. Sindrom flu, demam, malaise, menggigil, sakit kepala, nyeri tulang, itu dosis rimpapisin intermittent. Selanjutnya, untuk efek samping mayornya, kemerahan kulit dengan tanpa gatal, dia obatnya streptomisin, isoniazid, rimpapisin, pyrazinamid, lalu bisa dihentikan OAT-nya. Apabila tuli bukan disebabkan oleh kotorannya, obatnya ini streptomisin, hentikan streptomisin. Selanjutnya pusing, lalu vertigo, nystagmus itu streptomisin. Selanjutnya untuk yang kuning dia setelah penyebab lainnya disingkirkan, hepatitis, dia hentikan pengobatan TB-nya. Lalu bila diduga gangguan hepar berat bila bersama dengan penyakit kuningnya ini dia hentikan pengobatan TB. Itu. Selanjutnya untuk yang non farmakoterapinya pemberian makanan dalam jumlah porsi kecil diberikan 6 kali atau 6 kali per hari, lebih diindikasikan mengganti porsi biasa 3 kali per hari, minimal 500 sampai 700
50 mili per hari susu atau yogurt yang dikonsumsi untuk mencukupi asupan vitamin D dan kalsium secara adekuat. Minimal 5-6 porsi buah dan sayuran dikonsumsi tiap hari. Sumber terbaik vitamin B6 ini dia adalah jamur, terigu, liver, sereal, polong, kentang, pisang, dan tepung hepar. Alkohol harus dihindarkan karena hanya mengandung kalori yang tinggi, tidak memiliki vitamin, juga dapat memperberat fungsi hepar. Menjaga asupan cairan yang adekuat minimal 6-8 gelas per hari. Selanjutnya, limfadenitis TB ini dia penata laksanaannya. Limfadenitis TB diberikan obat anti-tuberkulosis selama 9-12 bulan. Selain diberikan OAT, dapat juga dilakukan penata laksanaan sebagai berikut. Yang pertama, aspirasi bedah, insisi drainase, dan eksisi. Kortikosteroid, manfaat steroid pada limfadenitis TB ini tidak diketahui, tetapi uji coba kontrol double blind mengungkapkan perbaikan pada mereka yang menerima dosis steroid secara bertahap selama 37 hari. Steroid ini tidak digunakan secara selektif dalam ketidaknyamanan dan tidak direkomendasikan secara luas. Vaksinasi dan pencegahan BCG ini cara terbaik untuk mencegah TB ini adalah dengan cepat mendiagnosa dan mengisolasi kasus dan memberikan terapi yang tepat sampai pasien menjadi tidak menular dan sembuh total. Strategi tambahan termasuk vaksinasi Bacilla Calmette-Guerin BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang pertama kali diberikan pada tahun 1921. Selain memberikan perlindungan terhadap tuberkulosis, BCG juga memodulasi respon imun terhadap vaksin lain. Untuk prognosisnya, sebagian besar pasien dengan diagnosis TB ini dia memiliki hasil yang baik. Ini terutama karena pengobatan yang efektif. Tanpa pengobatan, angka kematian untuk tuberkulosis ini dia lebih dari 50%. Dalam kebanyakan kasus limfadenitis TB ini dia sembuh dengan cepat dengan perawatan yang tepat. Tetapi pembengkakan kelenjar getah beningnya itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, tuberkulosis ini dia merupakan tuberkulosis ini dibagi menjadi dua, yaitu tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Jadi salah satu penyebab kasusnya terjadi tuberkulosis ekstra paru, yaitu limfadenitis tuberkulosis. Penyebab terjadi limfadenitis tuberkulosis ini dia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, kondisi lingkungan tempat tinggal, status gizi, status ekonomi, dan kontak dengan penderita tuberkulosis. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat bermigrasi dari paru-paru ke kelenjar getah bening dengan cara menembus granuloma dan epitelium alveolar. Selanjutnya, manifestasi yang paling umum muncul limfadenitis tuberkulosis adalah pembengkakan kelenjar getah bening dengan diikuti gejala khas pada tuberkulosis. Lokasi tersering pembengkakan kelenjar getah bening pada bagian posterior cervical dan supraklavikular. Limfadenitis tuberkulosis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi dan pemeriksaan kultur bakteri yang terdapat pada jaringan. Nah, penata laksanaan limfadenitis tuberkulosis ini yaitu dengan pemberian obat antituberkulosis selama 9-12 bulan, lalu aspirasi bedah, pemberian kortikosteroid, serta vaksinasi dan pencegahan BCG. Secara umum, prognosis limfadenitis tuberkulosis ini baik apabila penata laksanaan yang tepat, tetapi pembengkakan kelenjar getah bening ini dia mampu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, daftar pencapaiannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Nah, demikian tadi tentang TBC kelenjar. Semoga videonya di-share agar semua memahami dan mengetahui bagaimana penyakit TBC ini, khususnya pada TBC kelenjar. Jadi intinya, pengobatannya cukup memakan waktu sehingga harus memerlukan kesabaran dan harus memberikan komunikasi yang tepat dan relationship yang baik kepada penderitanya agar bisa sembuh dengan sempurna. Dan pemirsa, jangan lupa untuk di-share, untuk di-like, dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.